Yang di luar masuk, masih kosong di dalam nih. Ayo Pak Udin dan lain sebagainya di situ. Tolong masuk. Masuk. Ayo, masih kosong dalam. Ayo depan Pak, kosong. Pak Marjudi kosong tuh. Samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini dan tiada henti-hentinya lisan kita. Marilah sama-sama kita selalu basahi dengan kita selalu memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita lebih mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan hawa nafsu kita. Karena kita setiap pagi ini bertransaksi kepada Allah. Ada sebagian manusia ini menyelamatkan dirinya daripada azab Allah. Ada juga sebagian manusia di pagi hari ini menjerumuskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang menyelamatkan diri kita, yang menyayangi diri kita daripada azab Allah yang nanti pada hari kiamat, di mana kita nggak bisa bayangkan bagaimana azab Allah ini. Ya, kita termasuk orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan hawa nafsu kita. Oleh sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai bangun tidur ya
sampai kita tidur kembali, kita tidak lepas lisan kita selalu berzikir dan bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang selalu setia dan patuh terhadap sunnah dan ajarannya, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini, niat dan langkah kita dari tempat kediaman kita masing-masing menuju satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita thalabul ilm, dalam rangka kita mencari ridha Allah, dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berjalan dengan satu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan dalam suatu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, teman dan handai tolan serta kaum muslimin dan muslimat semua yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, khususnya kepada guru kita yang telah merintis kajian tafsir Ahad pagi ini, yaitu almarhum Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad, dan guru-guru kita yang lainnya, Kiai Abdul Rakib bin Muhabbar, Kiai Muhammad Zain bin Aziz bin Haji Aziz, dan guru-guru kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit, khususnya kepada orang tua kita Ustaz Bapak Haji Kusnadi yang saat ini masih sakit. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, Allah sehatkan badannya sehingga ia dapat melakukan aktivitas dan berkumpul bersama kita kembali. Al-Fatihah. Summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in, bi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah, wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhu was sahabati ajma'in. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li muallimina wa li masyayikhina fid din wad dunya wal akhirah.
summa ila ruhi Susan, sebutkan keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in. Summa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi la magharibiha bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih surat Al-Insyiqaq ya. Surat yang ke-84. Sekarang ayat ke-9. 9. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sa'ira.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masruran, dengan bergembira. Wa amman, maka adapun orang-orang utiya kitabahu, yang diberikan kitabnya, wara'a zahrihi, dari belakang punggungnya, fasaufa, maka kelak ia akan yad'u subura, berteriak, celakalah aku. Wa yasla, dan dia akan dimasukkan sa'iran, ke dalam api yang menyala, yaitu neraka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lamu bimuradih. Asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang berbahagia, kita masih membahas surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki ayat yang ke-9, di mana surat Al-Insyiqaq ini yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian huru-hara, kejadian yang begitu dahsyat yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Ahwalu yaumal kiamah. Ya, dalam kitab tafsir Munir dijelaskan, wan qasamun nas fariqaini, dan pada saat itu manusia nanti pada hari kiamat ini akan terpecah menjadi dua golongan. Bagaimana kita ketahui, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia masuk ke dalam surga dan segolongan manusia masuk ke dalam neraka. Wa yasla sa'ira, ya. Sama juga tuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat ini menjelaskan tentang nanti pada hari kiamat manusia akan terpecah menjadi dua golongan. Ini semua tergantung daripada amal perbuatan manusia. Ada mereka yang datang menghadap Allah dengan penuh perbuatan dosa, dengan penuh dengan kemaksiatan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Kata Allah, fa inna lahu jahannam, karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya ketimbang daripada taat dan bakti kepada Allah. Kemarin saya sudah jelaskan dalam surat Toha ayat 74 sampai dengan 76, sungguhnya nanti pada hari kiamat ada dua golongan manusia yang datang menghadap Allah. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Dalam surat Toha tuh Allah jelasin, surat yang ke-20 ya kan. Ayat 74 sampai 76. Sesungguhnya orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan penuh perbuatan dosa.
dengan penuh perbuatan-perbuatan ingkar kepada Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah akan sediakan tuh tempatnya, yaitu di neraka jahannam. Bagaimana keadaan mereka? Pada ayat berikutnya Allah jelaskan, la yamutu fiha wala yahya. Mereka enggak mati dan enggak juga hidup. Enggak ada sesaat pun, sedetik pun mereka itu mati ketika mereka berada di neraka jahannam. Karena sedetik di akhirat itu panjang, Pak. Sedetik aja gitu. Karena perbandingan dunia dan akhirat, satu hari di akhirat sama juga kita hidup 1000 tahun di dunia. Dalam surat 32 kalau nggak salah Allah jelaskan, surat As-Sajdah ayat 5 ya. Karena perbandingan satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun kita hidup di dunia. Ada surat 32 ayat 5. Yudabbirul amra minas samai wal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Silakan dibaca artinya. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Jadi kalau sesaat aja, sedetik aja, itu lama Pak di akhirat. Karena perbandingan jauh dengan kehidupan kita di dunia. Ya. Dalam ayat ini Allah jelaskan tuh, ada dua golongan manusia nanti, yaitu orang-orang yang diberikan kitab catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Dan nanti juga ada yang Allah berikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri. Dari belakang, Pak. Bukan dikasih dengan baik, dilempar, Pak. Dilempar sama malaikat. Sebar gitu, dilempar. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan memberikan kemudahan perhitungan-perhitungan yang lainnya. Hanya sepintas lalu dilihat catatan amalnya, nggak diperiksa secara teliti. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang diperiksa catatan amalnya secara teliti, mendetail satu persatu dilihat oleh malaikat, maka mereka itu pasti akan mendapatkan azab dari Allah, Pak. Sama juga kita ujian. Kalau guru kita lihat kita orang di kelas kita pinter, kan guru tinggal tret-tret gitu doang kan. Tapi kalau orang yang murid yang kelihatan agak bebel, ya saya periksa satu-satu. Jangan-jangan dia bener nih dari mana nih? Dari nyontek atau gimana gitu kan. Tapi kalau catatan amal perbuatan kalau diperiksa secara teliti, ya kata Nabi, man nukisha amaluhu faqad uziba. Barang siapa yang amal perbuatan diperiksa secara teliti oleh malaikat, maka mereka itu akan mendapatkan azab, kata Allah gitu kan. Dan mereka tuh nanti akan kembali kepada keluarganya tuh. Kita bisa kumpul lagi, Pak. Bisa ketemu lagi dengan keluarga kita nanti di dalam surga, Pak. Kita bisa ketemu lagi dengan anak cucu kita, keturunan kita nanti di surga. Yaitu mereka yang sama-sama beriman, satu keyakinan sama kita. Walaupun amalnya nggak sebanding dengan amal orang tuanya, ya. Seorang anak kan beda, ya, amalnya dengan orang tuanya. Karena dengan rahmat dari Allah, mereka itu bisa kumpul sama-sama bersama di dalam satu keluarga. Ya, kita bisa kumpul lagi, Pak, sama keluarga kita. Ya. Makanya di sini dikatakan wayan qalibu ila ahlihi masrura. Ya, mereka bisa berkumpul kembali nanti, ya, di dalam surga dalam keadaan bergembira. Siapa orangnya? Yaitu man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya.
kita bisa kumpul lagi, Pak. Ya. Di dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan di sini, wa hadzal ladzi yu'ta kitabahu bi yaminih wa yuhasabu hisaban yasira bil ardi yarji'u ila ahlihi wa ashiratihi fil jannah mutaghabbidan farahan masruran bima a'tahu Allah azza wa jal wa ma utiya minal khairi wal karamah. Dalam kitab Tafsir Munir, Pak, dijelasin di sini. Artinya apa? Dan dia akan diberikan ya catatan amalnya itu dari tangan dari sebelah kanan. Ya. Wa hadzal ladzi, dan inilah orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Wa hadzal ladzi yu'ta kitabahu bi yaminih wa yuhasabu hisaban yasira, dan dia akan mendapatkan hisab yang sangat ringan, enggak perlu diperiksa-periksa lagi. Bil aradi yarji'u ila ahlihi, ya. Dengan perhitungan yang mudah tuh. Yarji'u ila ahlihi, dan mereka tuh akan berkumpul kembali, akan kembali lagi bersama keluarganya lagi, bisa ketemu lagi kita pada dalam surga dengan keluarga kita. Dengan anak cucu kita, anak keturunan kita, istri kita, anak kita, semuanya kita bisa berkumpul lagi di dalam surga asalkan mereka itu sama-sama beriman. Walaupun tingkatan derajat amal ibadah yang mereka lakukan antara anak dengan orang tua kan beda, ya, karena orang tua lebih lama dia tinggal di dunia. Anak kan mungkin kalau dia meninggal masih kecil ataupun gimana, kita nggak tahu. Walaupun tingkatan amalnya itu berbeda dengan orang tua kita, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah akan kumpulkan kita kembali, Pak, di dalam surga. Ya. Mutaghabbi'an, dalam keadaan perasaan senang, ya. Farahan, dalam keadaan bergembira, berseri-seri, ya kan? Masruron, dalam keadaan bergembira, ya. Bima a'tahu Allah azza wa jal, dengan apa yang Allah berikan, ya kan? Wa ma utiya minal khair wal karamah, ya. Dan apa-apa yang Allah berikan yaitu berupa kebaikan dan kemuliaan dari Allah, Pak. Jadi kita bisa kumpul lagi, Pak. Wah, ini di sini dikatakan wayan qalibu ila ahlihi masrura. Anak kita, istri kita, gitu kan. Ya. Ada satu riwayat, ya, ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari Sauban, ya, anak angkat Rasulullah ini, ya, Sauban anak angkat Rasulullah, ya, bahwasanya dia berkata, innakum ta'lamuna a'malan la tu'rab wa la yushikul ghaib ayyatuba ila ahlihi wa masrurun au maqzumun, kata Rasulullah, ya kan. Sesungguhnya kalian telah mengerjakan banyak sekali amal-amal perbuatan la ta'rafu, yang kalian itu enggak tahu, kita udah lupa amal perbuatan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik kita di masa yang lalu kita udah lupa, ya kan. Wala yushikul ghaib, ya. Dan tidak berapa lama kemudian orang yang bersangkutan itu kembali, gitu, ya kan. Yang udah lupa, udah lama kita lakukan, ya kan. Ayyatuba ila ahlihi, kemudian ia kembali kepada keluarganya, famasrurun au makzumun, itu dalam keadaan gembira atau dalam keadaan kita berdosa. Makzum artinya berdosa, berlumuran darah. Jadi artinya perbuatan-perbuatan amal kita yang telah kita lupa yang kita lakukan, baik yang buruk ataupun yang baik, itu semuanya akan kembali kepada diri kita, Pak. Yang telah kita lupa sekalipun, ya kan. Makanya dalam surat 3, kalau nggak salah surat Al-Imran ayat 106, ada dua macam wajah mereka itu. Ada yang berseri-seri, ada juga yang mukanya hitam. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 106. Wujuhu yauma tabiyyaddu wujuh wa taswaddu wujuh
Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa bi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ada wajah-wajah mereka yang berseri-seri, yang putih, yang bersinar, ya kan? Ada juga wajah-wajah mereka yang hitam nanti. Makanya dapat dikenalin Pak orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, ya. Coba dibaca artinya. 106 sampai 107. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi tinggal kelihatan Pak, nampak dari wajah ya nanti pada hari kiamat. Ya, mereka yang hitam bukan hitam jidatnya aja Pak gitu kan. Kadang-kadang kita kenalin ahli ibadah, ahli sholat itu jidatnya sampai tapi belum tentu ya. Ya, siapa tahu dia jidat hitam itu kepentok gitu kan. Ataupun dia kejedot ataupun apa gitu kan. Kadang-kadang wah jidatnya sampai hitam, dia ahli ibadah nih, belum tentu gitu kan. Sampai hitam jidatnya gitu. Enggak. Nanti ya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul kiamah gitu kan. Ya. Dalam surat Abasa juga kan sering kita baca ya kan. Dalam surat yang ke-80 ayat 38 sampai 42, wujuhu yauma izim musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yauma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada artinya, silakan dibaca lagi biar kita paham gitu. Kalau baca Arabnya aja kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Coba silakan. 3842. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Ya, itu. Jadi itu tergantung dari amal perbuatan kita semuanya. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang Allah pilih. Ya, Allah pilih pilihan-pilihan Allah ya yang lebih mementingkan untuk taat kepada Allah. Pagi-pagi kita bangun ya, kita laksanakan sholat tahajud, kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian kita isi lagi ya dengan kita hadiri majelis ilmu gitu kan, kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama ya. Itu sangat bermanfaat untuk diri kita, karena memang kita setiap hari, tadi saya katakan, kita setiap hari ini, setiap pagi kita bertransaksi kepada Allah Pak. Ada sebagian manusia yang menjerumuskan dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada sebagian manusia yang menyelamatkan dirinya daripada azab Allah, Pak. Kalau sayang kita sama diri kita, ya kan? Kita tinggal pilih mau yang mana kita bertransaksi kepada Allah, Pak. Gitu. Ya. Tiap pagi kita bangun, kita wudu, yaitu itu wudhu kita, muka kita itu yang akan nanti menjadikan satu cahaya yang bersinar, ghurran muhajjalin kata Nabi. Satu cahaya yang bersinar nanti pada hari kiamat. Ya, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, nanti pada hari kiamat kata Nabi ya, umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Ghurran muajjalin. Jadi Nabi itu tahu Pak umatnya. Ya. Mukanya itu berseri-seri gitu. Ya. Dalam keadaan bercahaya wajah mereka.
tangan mereka, kaki mereka. Karena apa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas kita ya melaksanakan wudu ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, kata Nabi, yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyatila ghurratahu wa tahjilata falyaf'al, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti pada hari kiamat umatku itu akan dipanggil dalam keadaan mukanya bercahaya, ghurran muhajjalin, artinya berseri-seri, Pak. Dari mana? Min asaril wudu, dari bekas kita berwudu. Makanya Rasulullah jelaskan, pamanis tata'a minkum ayyatila ghurratahu wa tahjilata falyaf'al. Artinya apa? Maka barang siapa di antara kalian yang mampu, pamanis tata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu ayyatila ghurratahu, untuk ya memanjangkan cahaya itu ya, wa ta'jilatahu, dan hendaklah ia melakukannya, falyaf'al ya, memanjangkan cahaya itu ya, hendaklah ia memperpanjangnya, falyaf'al, hendaklah ia melakukannya. Artinya apa, Pak? Artinya kalau ketika kita berwudu ya, kan ada batasan-batasan wudu tuh ya, seperti tangan sampai siku gitu kan. Kalau bisa dilebihin, jangan pelit ya. Kita kan muka sampai batasan ini nih, yang tempat tumbuhnya rambut ya, di dalam ilmu fikih gitu kan ya. Yang dikatakan muka batasan yang harus wajib kena wudu tuh tempat tumbuhnya rambut ya, dari janggut sini sampai sini belakang ini kan ya. Tuh. Makanya Rasulullah katakan jangan pelit, lebihin sedikit, kata guru saya itu almarhum Al-Maghfurati Haji Abdul Syafi'i, Haji Abdul Rahman Nawi, lebihin sedikit, jangan pelit. Kadang-kadang kan kita udah, Pak, itu doang kan, banyak yang kita lakukan. Makanya perlunya ilmu di sini, Pak ya, perlunya ilmu kita gitu. Kita berwudu, kadang kita lihat orang kan wudu hanya cet tangannya doang kan, pergelangannya, sedangkan yang wajibnya itu dari tangan sampai siku. Banyak yang kita perhatiin kan, mereka berwudu hanya cet tangannya. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Rasulullah akan panggil kita nih. Allah kenali, Rasulullah kenalin kita ini dari bekas-bekas wudu kita. Makanya jangan pelit kalau berwudu. Jangan mukanya aja diiniin, apa matanya aja. Belajar ngaji. Tuh. Karena dari wudu kita nggak sah, sholatnya kira-kira sah nggak? Itu. Dari yang kecil, dari istinja pun kita nggak sah, wudunya apalagi nggak sah. Kadang-kadang kakinya sampai jempolnya doang itu kan, pergelangan itunya doang. Ya. Tangan cuma telapak tangannya doang, enggak. Saya diajarin sama guru saya, Pak, kalau tangan ya kan sampai lebihin dari siku, ya kan, ya berapa senti lah gitu kan. Karena ini Rasulullah yang ngajarin ya kan. Faman istata'a minkum ayyatila ghurratahu, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melebihkan cahaya itu ya, wa ta'jilahu, dan memperpanjangnya, falyaf'al, artinya silakan kalian kerjain. Berarti enggak ada larangan dari Nabi kan. Kita lebihin sedikit, jangan pelit. Muka kucek-kucek doang gitu kan, kayak orang cuci muka. Karena ada syarat dan rukunnya, ada batasan-batasan yang harus wajib kena wudu, Pak. Itulah. Ya. Itulah nanti yang pada hari kiamat kita akan dipanggil. Ya, Rasulullah tuh mengenali kita, ya, dari kita dengan sebab kita berwudu, Pak. Makanya kita nanti akan sama-sama lagi bersama-sama dengan keluarga kita, ya, masuk di dalam surga. Allah jelasin juga itu dalam surat Tur, surat yang ke-52.
ayat 21 ya. Di mana dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan-kebaikannya Allah, rahmat karunia Allah bahwasanya orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang seiman Allah akan kumpulkan nanti bersama-sama di dalam surga. Sekalipun anak cucu mereka itu masih belum mencapai tingkatan amal ya mereka, agar hati apa? Agar hati orang tua kita ya kita merasa senang ya, agar hati kita dan pandangan kita para orang tua merasa sejuk ya dengan berkumpulnya keluarga kita kembali di dalam surga. Percaya nggak kita akan kumpul lagi, Pak? Kumpul, Pak, lagi dalam surga. Ya Allah yang jelasin dalam surat Tur, surat 52 ayat 21. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Silakan baca. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, itu. Jadi kita jangan putus asa. Yang penting kita harus seiman. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat dari Allah, Pak. Walaupun tingkatan amal ibadah antara anak dengan orang tua itu berbeda. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, Allah akan kumpulkan kita bersama keluarga kita. Kira-kira kalau kumpul sama keluarga kita lagi senang nggak, Pak? Surga. Senang. Di sana udah nggak ada rasa sakit lagi, udah nggak ada mati lagi, ya. Udah nggak ada susah lagi, udah nggak ada kita mencari nafkah lagi di sana. Tinggal udah siap, semuanya ready, siap. Udah nggak ada sakit lagi pada sana, nggak ada kematian lagi. Udah nggak ada kita buang air lagi di sana. WC nggak laku Pak di sana. Nggak ada WC di surga, Pak. Ya. Kalau di sini kan masih ada WC kan, jamban kalau orang Betawi bilang. Di surga nggak ada WC. Terus kotorannya kita buang kemana? Kita hanyutin mana kali Pondok Ranggon? Enggak. Yang kita makan itu akan menjadi keringet, Pak, wangi, nggak menjadi kotoran. Makanya tinggal kenikmatan di dunia kita taat kepada Allah, seiman kepada Allah, ya. Allah akan kumpulkan nanti di yaumul qiyamah di dalam surga bersama sanak keluarga kita. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama keluarga kita, Pak. Ya. Ini berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Adapun mengenai karunia Allah kepada para bapak, mereka berkat doa anak-anak yang soleh. Kenapa orang tua itu bisa ketemu dengan anaknya? Karena doa dari kita, Pak, sebagai anak. Ya, kita kan sering dengar, ya kan? Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. Makanya kita doain orang tua kita, Pak, setiap hari, Pak, jangan pelit. Karena akan mengangkat derajat orang tua kita nanti di surga, Pak. Dengan orang tua kita diangkat derajatnya, kita pun sebagai anak ikut nanti bisa kumpul kembali bersama orang tua kita, Pak. Gitu. Jangan pelit kita berdoa kepada orang tua kita. Ya. Setiap hari kita bacain Fatihah. Bahkan setiap kita mau berangkat kerja, di dalam perjalanan kita bacain Fatihah orang tua kita. Apa susahnya Fatihah sih? Semuanya toh pada hafal. Kalau nggak hafal kebangetan Fatihah, ya kan? Nggak hafal, berarti nggak pernah sholat. Gitu. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Karena asbab orang tua diangkat derajatnya itu karena doanya anak-anak yang soleh. Apalagi kita sebutin tadi tuh, ya kan? Tadi kan saya suruh sebutin kan keluarga kita telah berpulang ke rahmat Allah. Karena mereka yang masih ada di alam kubur ini masih mengharapkan doa, Pak. Nggak ngarepin harta kita, nggak ngarepin segala masalah yang masalah-masalah dunia, nggak, hanya doa, istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Nggak ada. Apalagi kita sebutin satu persatu. Ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat Rasulullah mimpi. Mimpi itu dia berkelana di dalam kubur, seakan-akan dia berada di alam barzah. Dan ketika itu dia lihat ada beberapa orang, ya, para ahli kubur itu, ada yang sedang mencari-cari pahala, ngorek-ngorek pahala gitu, nyari-nyari, kali-kali ada kiriman pahala dari, ya, dari umat Islam, dari kaum muslimin di dunia ini. Cari korek-korek. Ya, Nur Karim dulu pernah jelasin, ya. Cari. Ada juga yang diam aja santai, nggak nyari pahala. Kemudian orang yang mengorek-korek itu bertanya kepada orang yang sedang santai gitu, ente kok santai aja, kenapa? Saya ini lagi cari-cari usaha untuk mencari pahala gitu. Ente santai aja. Apa kata orang tua itu? Saya di dunia mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan saya. Jadi nggak perlu saya cari-cari. Makanya kita setiap Jumat itu kita selalu mendoakan, ya, umat Islam. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini sifatnya umum. Tapi kalau sifatnya khusus kita sebutin nama orang tua kita, saudara kita, famili kita. Dan inilah yang akan mengangkat derajat orang tua kita nanti di dalam surga. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Haddatsana Yazid, haddatsana Hamad ibnu Salamah, an Asim ibnu Abun Nuhwah, Abun Nahub, an Abu Saleh an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah wa yaqulu ya Rabb anna li hadza wa yaqulu bi istighfari waladika, kata Rasulullah, waladilaka. Ya, kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan meningkatkan, akan meninggikan derajat hamba Allah yang soleh nanti di dalam surga. Ya. Fayaqulu, maka ia bertanya, si hamba itu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, anna li haza, ya, dari manakah semuanya ini datang untukku, katanya. Maka Allah menjawab, fayaqulu bistighfari waladilaka, itu dengan berkat, ya, permohonan ampun anak-anakmu yang ada di dunia untukmu. Jadi berkat doa kita, orang tua, anak. Makanya kita jangan pelit doain orang tua. Gitu. Apalagi orang tua kita telah berpulang ke rahmat Allah. Ini satu amalan, kata Nabi, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Abu Sa'adi, ya. Di mana ketika beliau sedang duduk bersama-sama para sahabat, ya, Abu Malik As-Sa'adi, ya, bin Rabi'ah As-Sa'adi, beliau mengatakan ketika kami sedang duduk bersama-sama Rasulullah, ya, maka ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Di mana orang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa bentuk pertanyaan? Hal baqiya min birrin abawayya syai'un abirrahuma ba'da mautihima, kata Rasulullah. Apakah masih bisa saya berbuat baik dengan kebaikan, dengan sesuatu kebaikan untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah? Satu bentuk pertanyaan kepada Rasulullah dari seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abirrahuma ba'da mautihima. Apakah masih bisa saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya dengan perbuatan amal kebuatan yang baik setelah orang tua saya meninggal dunia? Apa jawab Nabi? Qala na'am.
Nabi menjawab, ya bisa. Walaupun orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, kita masih bisa juga berbuat baik kepada orang tua kita, Pak. Nggak putus amalan-amalan. Makanya orang tua kita tuh menjadi derajat yang tinggi karena biistighfari waladilaka, kata Allah. Ini Allah yang jawab. Dengan sebab apa nih katanya? Dia bingung. Ketika orang tua itu berada di surga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna li haza?" Ya Rabb, ini dari siapa saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Allah menjawab, biistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar, doa dari anak-anakmu yang soleh, Pak. Makanya beruntung kita mempunyai anak yang soleh. Yang pertama apa yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua kita ketika orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah? Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Hendaklah kita mensolatkan jenazah orang tua kita ketika orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, Pak. Ya. Kita antar, kita gotong jenazahnya. Kalau bisa kita ikut mandiin jenazah orang tua kita. Ya. Sebagai anak, kita gotong sama-sama. Ini kadang-kadang gotong aja nggak mau. Ada nggak di sini? Gotong aja keranda orang tua kita nggak mau. Suruh orang lain. Banyak nggak yang begitu? Ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Dalam musola banyak. Gotong aja nggak mau. Apalagi sholatin orang tua kita. Karena jasa orang tua kita sama kita kira-kira ada hitung-hitungan nggak, Pak? Nggak ada hitung-hitungan. Tapi anak sama orang tua ada hitungan nggak? Ketika jenazah orang tua kita terbujur kaku, kita sholatin sama-sama, kita ikut sholat. Jangan ngompong rokok di depan. Santai-santai ngobrol. Banyak yang begitu? Banyak. Orang tuanya terbujur kaku, sedang disolatin, dia santai-santai di depan ngobrol segala macam. Yang kedua apa kata Nabi? Bil istighfari lahuma. Kita mohonkan ampun kepada orang tua kita. Ya. Makanya dalam surat 17 ayat 23 Allah jelasin tuh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu tuh ayat perintah dari Allah tuh. Bukan Nabi yang nyuruh. Kita mau mintain ampun sama orang tua kita. Ada. Surat 17 Al-Isra ayat 23 kalau nggak salah. 23 24. Silakan baca artinya biar kita paham tuh sama orang tua kita. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Nah itu Allah yang merintahin, Pak, bukannya Rasulullah yang merintahin. Kita selalu doain orang tua kita. Itu satu perbuatan yang baik, satu amalan yang terus berlanjut walaupun orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Baru satu ayat aja udah panjang nih. Ya. Karena saya melebar kemana-mana gitu kan, ya, gitu ya. Untuk ngingetin kita gitu kan.
Setelah kita beristighfar, wa in qazu ahdihima, kita tunaikan janji-janji orang tua kita. Ya, ketika orang tua kita masih hidup, dia telah berjanji kemana, termasuk kita membayarkan hutang-hutang orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wa ikramu sadiqihima, ya, kita muliakan ya teman-teman orang tua kita ketika masih hidup, sama siapa dia berteman. Wasilatur rahim allati la tasilu illa bihima, kita sambung silaturahim yang ketika orang tua kita masih hidup, kemana dia bersilaturahim, kemana dia memberikan bantuan, ya kita teruskan, artinya kita teruskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Itulah salah satu ya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang ketika orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Silakan. Sampai sini aja ya. Saya lagi gak enak badan juga ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya tutup. Ya. Nggak ada ya? Ya, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Ya, insyaallah pengajian kita tawakufkan. Artinya kita alihkan sementara dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah tinggal 1 bulan kurang ya. 1 bulan kurang. Insyaallah Ahad depan ya kita tawakufkan sementara, kita istirahatkan sementara, kita alihkan kegiatan kita ya di dalam kita menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan. Kita isi dengan amal-amal soleh, apalagi bulan Ramadan, bulan kesempatan kita untuk melakukan amal soleh, karena nilai ibadah sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ya Allah akan ganti menjadi nilai ibadah yang wajib Pak. Ya, insyaallah nanti Ahad depan kita tawakuf di Masjid Nurul Huda ya. Insyaallah kalau memang ada rezeki Pak jamaah ya kan, silakan dibawa, yang mau bawa makanan bawa silakan ya, karena insyaallah besok kita tawakuf. Yang punya roti, yang punya permen segala macam silakan bawa ya. Insyaallah kita kumpul sama-sama terakhir insyaallah. Dan insyaallah akan hadir juga tawakufan Ustadz Deden. Nah beliau ngisi di Baitul Mukmin, insyaallah dia akan mampir. Dan satu ada Habib Ibrahim bin Ja'far Al-Haddad, beliau juga akan hadir insyaallah ya pada acara tawakufan kita. Kita bersyukur ya pengajian kita masih dikunjungi oleh orang-orang alim ya kan. Dia masih mau bersilaturahim kepada majelis kita gitu kan. Saya belum pernah silaturahim karena memang pengajian dia juga kadang-kadang bentrok sama kita gitu kan. Ya. Enggak ada pertanyaan? Udah tutup ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa anta minal aminina bi rahmatillahi wa karamih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نعزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وصلاة دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى اشرح صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.